Garuda memanggil. Elkan Bagot tiba untuk kembali bersama Timnas. 5 talenta muda ikut dipanggil. John Hartman pilih formasi 3 back ala Shin Tae-yong. Pilihan trio pertahanan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Garuda memanggil. Elkan Bagot tiba untuk kembali bersama Timnas. 5 talenta muda ikut dipanggil. Bulan Maret di tahun 2026 menjadi sebuah momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Elkan Bagot, sosok bek jangkung yang sempat menghilang dari pandangan publik, akhirnya kembali memenuhi panggilan untuk membela Timnas Indonesia. Di samping itu, tidak hanya Elkan yang menjadi sorotan. 5 pemain muda berbakat juga resmi dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda Calling, menandai gelombang regenerasi yang semakin kuat dan menggairahkan. Di tengah persiapan yang begitu intens menjelang ajang FIFA Series, terselip berbagai fakta menarik yang jarang dibahas, seperti keunggulan yang dimiliki Timnas Indonesia dibandingkan Jepang, serta filosofi kepelatihan John Hartman yang berfokus pada pembinaan pemain muda secara menyeluruh. Mari kita bedah bersama informasi penuh makna dan inspirasi ini secara lebih mendalam dan lengkap. Gelombang pergantian generasi di dalam skuad Timnas Garuda semakin sulit dibendung oleh waktu dan situasi. Walau John Hartman, pelatih utama tim senior, masih tetap menaruh fokus besar pada pembentukan struktur inti tim senior, namun ternyata indera kepelatihannya tidak pernah lepas dan tetap tajam dalam mengawasi serta menggali talenta-talenta muda yang sudah siap untuk bersinar dan meledak ke permukaan di panggung sepak bola internasional. Seperti sebuah sinyal atau tanda yang jelas dan berani, kehadiran 5 pemain muda dari klub raksasa ibu kota Persija Jakarta telah berhasil memperkuat barisan Timnas U20 secara signifikan, membuktikan bahwa Persija bukan hanya jago di level klub domestik, melainkan juga sukses menelurkan bintang masa depan yang akan menerangi panggung sepak bola nasional. Pengumuman resmi itu disampaikan melalui akun Instagram resmi Persija Jakarta yang langsung disambut antusiasme publik sepak bola tanah air. Di balik layar, pelatih Nova Arianto memberikan kepercayaan tinggi kepada 5 pemain muda andalan klub ini untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas U20 yang berlangsung di Surabaya sebagai persiapan menghadapi kompetisi internasional. 5 nama yang menjadi pusat perhatian adalah Radityo Raharjo, Ibra Orela, Fabio Asairawan, Ahmad Mujadid, serta Theodore Evan Leming, seorang pemain keturunan Inggris-Australia yang kini melebur ke dalam skema tim nasional. Mereka semua telah dipersiapkan dengan matang untuk menghadapi persaingan sengit pada ajang ASEAN U19 Boys Championship, serta kualifikasi Piala Asia U20 yang menjadi target utama. Di antara kelima pemain muda tersebut, perhatian tertuju pada Fabio Asairawan, yang bukan hanya sekedar pemain biasa, melainkan merupakan alumnus yang pernah berkompetisi di Piala Dunia U17 dan menjadi favorit pelatih Nova Arianto, sosok yang dikenal tajam dalam mengidentifikasi dan mengasah potensi. Sementara itu, hadirnya Theodore Evan Leming memberikan warna yang berbeda dan segar, karena pemain setinggi 179 cm ini membawa pengalaman berharga dari karirnya di kasta kedua Liga Australia bersama klub Red Star FC sebelum memutuskan bergabung ke Persija pada pertengahan 2025 yang lalu. Persija pun dengan harapan besar menitipkan pesan kepada para macan muda ini agar senantiasa menampilkan performa terbaik mereka demi menjaga dan mengharumkan nama bangsa di panggung internasional. Kehadiran kelima talenta muda dari Persija ini turut memperkuat pondasi skuad nasional yang sebelumnya sudah dilengkapi oleh pemain-pemain potensial lainnya seperti Reno Salampesi yang datang dari Persipura dan Putu Panji dari Bali United. Ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa regenerasi dalam tubuh Timnas Garuda bukan lagi menjadi wacana kosong atau slogan belaka, melainkan sudah membumi dan terbukti dalam bentuk hasil nyata di lapangan, yang menjadi modal dasar bagi masa depan sepak bola Indonesia yang cerah dan berkelas. Tak hanya berfokus pada regenerasi semata, Timnas Indonesia juga menyimpan sebuah senjata rahasia yang selama ini mungkin luput dari perhatian publik luas,
Kendati Jepang sudah dikenal luas sebagai raksasa sepak bola di Asia dengan berbagai prestasi gemilang, ternyata Indonesia kini memiliki keunggulan pada aspek yang sangat vital dan krusial, yaitu lini pertahanan atau kiper. Pengamat sepak bola senior yang sangat dihormati Bung Ropan memberikan insight mendalam dalam kanal YouTube Spotify Indonesia dengan sorotan khusus pada perkembangan pesat sektor penjaga gawang Timnas Merah Putih yang mengalami kemajuan signifikan. Di tingkat klub, dua nama penjaga gawang kebanggaan Indonesia kini membela tim-tim besar di Eropa. Mereka adalah Emil Leodero dan Martin Pes. Emil Leodero saat ini bertarung di Serie A, kasta tertinggi sepak bola Italia, bersama salah satu klub ternama yang berkompetisi secara rutin di level elit. Sedangkan Martin Pes baru saja mencatatkan sejarah baru dengan resmi mengawal benteng gawang klub raksasa Belanda Ajax sebagai salah satu klub paling prestisius dan kaya tradisi. Bung Ropan menegaskan fakta unik bahwa saat ini tidak ada satupun negara di Asia, termasuk Jepang, Korea Selatan, maupun Uzbekistan, yang kebetulan memiliki kemewahan untuk memiliki dua penjaga gawang utama di klub papan atas Eropa secara bersamaan. Sebagai pembanding, Jepang yang rutin tampil di banyak edisi Piala Dunia tercatat hanya memiliki satu kiper yang berkompetisi di Liga Elit Eropa, yakni Zion Suzuki. Fakta ini membuka cakrawala pandang baru dalam persaingan sepak bola di Asia, sekaligus memberikan semangat dan optimisme besar bagi timnas Indonesia untuk terus maju dan mengukir prestasi gemilang. Menjelang ajang FIFA Series yang sangat dinantikan, nama Elkan Bagot tiba-tiba kembali mencuat tajam ke permukaan. Setelah sempat lama absen dan menghilang dari peredaran di timnas Indonesia, Elkan Bagot bek jangkung kebangsaan Inggris Indonesia ini membawa angin segar harapan dengan kemunculan kembali di skuad. Hal ini diperkuat oleh pernyataan terbuka pelatih klub Inggris yang membesutnya Ipswich yang menegaskan peran vital Elkan di tengah jadwal kompetisi yang padat dan menantang. Sinyal positif semakin nyata ketika Elkan mendapat kesempatan untuk tampil sebagai starter dalam laga penting FA Cup menghadapi tim Wrexham. Dalam formasi 4-2-3-1, ia diplot sebagai bek utama yang memperkuat lini belakang skuad hingga menit ke-73, menunjukkan performa solid dan kerja keras yang diapresiasi pelatih. Sang pelatih, Karen Menena, menjelaskan bahwa kebijakan rotasi pemain dan memberikan kepercayaan kepada Elkan adalah strategi utama untuk menjaga kondisi fisik dan stamina seluruh skuad dalam menghadapi 9 pertandingan krusial yang harus dimainkan dalam waktu hanya 4 pekan ke depan. Kendati Menena tetap berniat mengandalkan pemain utama dalam lanjutan championship, peluang bagi Elkan untuk kembali masuk ke skuad timnas tetap terbuka dan terjaga dengan baik. Kesempatan bermain reguler di kompetisi kasta tertinggi Inggris ini tentu menjadi angin segar bagi karir internasional Elkan, terutama setelah sebelumnya mengalami masa absen panjang di era transisi pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Lieverog. Konsistensi menit bermain yang mulai diraih kembali di level klub menjadi modal utama agar ia mampu kembali mengetuk pintu skuad Garuda. Mengangkat cerita di balik layar, John Hartman memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana seorang pemain muda dapat menembus dan bertahan di dalam skuad Garuda yang kompetitif. Ia secara tegas menolak anggapan sempit yang selama ini beredar di masyarakat bahwa untuk masuk tim nasional hanya dibutuhkan kemampuan teknik individu atau sekedar status kepemilikan paspor ganda. Lebih jauh dari itu, Hartman menetapkan standar yang jauh lebih tinggi dan menuntut integrasi total dari para pemain. Melangkah ke masa depan, menyongsong periode menuju Piala Asia 2067 hingga 2030, Hartman dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa pondasi tim nasional haruslah dibangun dari kelompok usia muda. Ia menekankan bahwa ketergantungan terhadap pemain naturalisasi tidak dapat terus jadi andalan utama, melainkan harus ada pembangunan berkelanjutan mulai dari usia dini. Proses pengawasan juga dilakukan secara ketat dan konsisten, mulai dari ajang FIFA Series yang berlangsung pada Maret 2026 hingga performa anggota tim U23 dalam ASEAN Games nanti. Menurut pandangan Hartman, tim U20 dan U23 merupakan jenjang utama dan jalur paling efektif untuk mengembangkan dan mengkader pemain nasional. Kunci keberhasilan terbesar adalah adanya keselarasan sempurna antara budaya permainan dan taktik yang diusung yang harus ditanamkan sejak tahap paling awal agar transisi antar tingkatan usia bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan. John Hartman pilih formasi 3 back ala Shin Tae-yong. Pilihan trio pertahanan timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Jika kita menelusuri dan mengamati secara mendalam gaya kepelatihan yang diterapkan oleh John Hartman selama ini, sangat terlihat jelas bahwa sang pelatih memiliki kecenderungan kuat untuk menggunakan formasi dengan 3 back saat ia memimpin timnas Kanada.
Pola permainan yang dipilih Hartman ini terbilang mirip sekali dengan pendekatan taktik yang sebelumnya diterapkan oleh Shin Tae-yong ketika menangani timnas Indonesia, sehingga memberikan sinyal adanya kesinambungan dalam pengaturan lini pertahanan yang dianggap efektif oleh kedua pelatih ini. Strategi perdana yang disusun oleh Hartman tentu akan menjadi ujian sesungguhnya pada ajang besar bernama FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia pada tanggal 27 hingga 30 Maret 2026 mendatang. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia akan berkesempatan untuk menjamu sejumlah lawan yang menarik dan menantang, yaitu Timnas Bulgaria, Timnas Saint Kitts and Nevis, serta Timnas Kepulauan Solomon, yang masing-masing memiliki karakteristik permainan yang berbeda dan tentunya memberikan tantangan taktik yang berbeda pula. Dalam turnamen yang dihelat dalam kerangka FIFA Matchday ini, sistem yang digunakan adalah sistem gugur atau knockout, yakni hanya tim pemenang yang berhak melaju ke partai final dari grup tersebut. Pada pertandingan pembuka, Timnas Indonesia akan menghadapi perlawanan pertama dari Timnas Saint Kitts and Nevis pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2026 yang diprediksi menjadi laga yang sangat penting untuk menentukan arah selanjutnya ke fase berikutnya. Bila mana Timnas Indonesia berhasil melewati rintangan dari Saint Kitts and Nevis dengan kemenangan, maka kemungkinan besar mereka akan bertemu dengan pemenang dari pertandingan antara Timnas Bulgaria melawan Timnas Kepulauan Solomon yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 30 Maret 2026. Pertandingan ini akan sangat menentukan siapa yang akan maju sebagai juara grup dan mengukuhkan posisi di turnamen. Salah satu hal yang paling menarik dan menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan para penggemar sepak bola maupun analis adalah perihal siapa saja para pemain yang akan dipercayakan untuk mengisi posisi penting di lini pertahanan 3 bek dalam skuad Timnas Indonesia yang akan diracik oleh Hartman. Beberapa nama top seperti Kevin Dix, Jay Itzes, Miss Hilgers, Rizky Ridho, dan Justin Hubner muncul menjadi kandidat-kandidat utama yang dianggap layak dan potensial untuk mengisi posisi vital tersebut dalam susunan pertahanan tim. Sudah pasti punya penilaian mendalam terhadap pemain. Selama masa kepelatihan Shin Tae-yong, memang sudah menjadi ciri khas bahwa barisan belakang Timnas Indonesia sangat identik dengan trio pemain, yakni Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Dengan latar belakang ini, tentu saja John Hartman tidak akan asal comot dalam menentukan pilihan pemain tanpa terlebih dahulu menelaah dan mengkaji formasi 3 bek ini dengan menggunakan rekaman pertandingan serta data performa yang telah dilalui oleh Timnas Indonesia selama berkompetisi. John Hartman merupakan pelatih yang sangat kaya pengalaman dan memiliki wawasan mendalam tentang aspek teknis dan taktis. Saya percaya, dia sudah punya pandangan sendiri serta telah menganalisis dengan teliti siapa para pemain yang pantas untuk mengisi posisi bek di Timnas Indonesia. Tentu saja, pemilihan pemain akan sangat erat kaitannya dengan sistem pertahanan yang diinginkan Hartman, ujar Gosnul Yakin kepada media dalam sebuah wawancara pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026. Dalam mengamati performa para pemain saat ini, analis sepak bola senior yang berasal dari Malang tersebut memperkirakan bahwa pilihan utama untuk mengisi posisi bek 3 akan jatuh pada Kevin Dix, Jay Itzes, dan Rizky Ridho. Mereka dianggap memiliki kualitas dan kecocokan dengan filosofi permainan pertahanan yang hendak diterapkan oleh Hartman. Hartman pastinya telah memiliki catatan sangat detail mengenai performa masing-masing pemain timnas, baik yang berlaga di liga domestik maupun mereka yang berkiprah di kompetisi Eropa. Menurut saya, Kevin Dix dan Jay Itzes hampir pasti akan masuk dalam daftar utama. Sedangkan satu posisi bek terakhir akan sangat bergantung pada penilaian si pelatih terhadap kelayakan pemain tersebut. Kalau saya pribadi, Rizky Ridho masih sangat pantas mendapatkan tempat sebagai bek 3. Tambahnya dengan keyakinan tinggi. Pilihan alternatif yang bisa dipertimbangkan, selain para nama yang sudah disebutkan, Hartman juga memiliki opsi lain yang dapat menjadi pertimbangan. Salah satunya adalah Kelvin Verdong, bek yang saat ini bermain untuk klub LOSC Lille di Ligue 1 Prancis. Pemain ini memiliki pengalaman internasional yang cukup memadai dan dinilai dapat memperkuat lini pertahanan jika mendapat kesempatan bermain. Tidak ketinggalan pula adalah Justin Hubner yang tengah menunjukkan perkembangan pesat serta semakin bersinar di kompetisi Eredivisie di Belanda bersama klub Fortuna Sittard.
Shin Tae-yong sempat menempatkan Kelvin Verdong sebagai bek tengah dalam beberapa pertandingan. Namun, jika nanti Hartman memutuskan untuk menurunkannya di posisi tersebut, saya merasa hal ini kurang ideal, mengingat permainan Verdong lebih cocok jika ditempatkan di posisi lain. Selain Rizky Ridho, menurut saya Justin Hubner adalah sosok paling tepat untuk memperkuat trio bek yang akan dibentuk oleh Hartman. Video dan analisa ini mengajak kita untuk merenungi jauh lebih dalam bagaimana filosofi kepelatihan dan strategi seorang pelatih bisa sangat mempengaruhi komposisi sekaligus karakter sebuah tim nasional dalam menghadapi kompetisi tingkat internasional. Dengan gaya khas dan pendekatan yang dimilikinya, Hartman nampaknya membawa angin segar yang sekaligus menjadi tantangan baru bagi timnas Indonesia yang tengah berjuang untuk menorehkan prestasi di panggung besar FIFA Series 2026. Siapa tahu, formasi 3 bek ini bisa menjadi kunci utama dan pondasi strategis bagi Indonesia untuk meraih hasil gemilang, sekaligus menginspirasi perbincangan dan diskusi menarik di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Jadi, sudahkah Anda siap menyambut babak baru dari lini pertahanan timnas yang diusung oleh Hartman? Mari kita sambut dengan antusiasme tinggi dan harapan besar sambil menantikan bagaimana permainan timnas Indonesia akan berkembang di bawah arahan pelatih baru ini. Let the games begin!